Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kehadiran saya pada saat ini benar-benar bisa dipakai Tuhan untuk membuat saudara-saudara sekalian berjuang, ya, belajar untuk taat setia kepada Tuhan. Karena tema hari ini sangat bagus, bahwa ketaatan itu mahal harganya. Sangat-sangat penting yang namanya ketaatan. Enggak kebayang kalau orang itu enggak taat. Dan saudara, pembuktian tentang ketaatan tentu karena adanya peraturan, ya, adanya perintah yang harus ditaati. Ada perkataan yang begini yang agak lucu, ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Begitu saudara, ya kan? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah saudaraku, peraturan sebetulnya dibuat supaya tata cara kehidupan ini mati. Katakanlah jalanan ini satu arah tuh, ya. Lalu saudara melawan arah, pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lampu merah itu kudu berhenti. Sementara zaman now, ya kan, lampu merah tuh seringkali nyuri-nyuri jalan loh, tetap jalan. Terjadi kecelakaan hebat. Jadi sekali lagi, memang peraturan-peraturan, perintah-perintah itu dibuat supaya ditaati. Dan saudaraku, terutama yang akan kita bahas saat ini bagaimana ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Saya enggak kebayang saudaraku, ya, bagi orang-orang yang tidak mengerti firman, hidupnya sembarangan. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita belajar taat. Manusia diusir dari Taman Eden, itu karena enggak taat. Bukan karena perkara makan buah kan. Kalau buah banyak tuh di pasar saudara, ya. Bukan perkara makan buah, tetapi masalahnya manusia terusir dari sorga itu karena enggak taat. Udah dikasih tahu loh, ya. Semua yang ada di sini boleh kamu makan. Semua hafal kan tentunya, ya. Dari kitab Kejadian tuh, ya. Semuanya itu boleh dimakan, ya. Tapi yang satu ini jangan. Bahkan diraba pun enggak boleh. Buah terlarang itu saudaraku sudah Tuhan udah perintahkan, sudah kasih aturan bahwa enggak boleh dimakan. Semuanya boleh dimakan, yang satu ini jangan. Bahkan diancam lagi. Karena kalau kamu makan nih, kamu mampus, mati loh, ya saudara. Tapi apa yang dilarang itu malah kepengen dilakukan. Enggak taat. Saudara, ketidaktaatan itu sebetulnya menggambarkan bahwa orang itu enggak takut, ya. Dan yang paling terutama tidak menghormati aturan-aturan. Tuhan marah besar. Apalagi sudah diiming-imingi sama iblis kan. Kalau kamu makan nih kamu akan menjadi seperti Tuhan loh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi manusia enggak taat loh. Tetap dimakan. Ya. Kenapa saudaraku? Kenapa manusia itu tergoda? Karena dia mendekati. Saudaraku, ini loh, kuncinya di sini nih. Karena Hawa itu deketin tuh. Jadi dilihat buahnya bagus, warnanya indah, diraba, enak loh kayaknya loh. Dideketin. Coba kalau enggak dideketin, yang itu jangan dimakan. Jadi dijauhin kalau perlu. Maka ketika mendekati apa yang dilarang, dilihat bagus, jadi kepengen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah di dalam
doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngajarin kita berdoa, salah satu kalimatnya apa? Jauhkan kami dari pencobaan. Kenapa penting? Di dalam doa Bapa kami itu setiap kalimat itu penting-penting. Termasuk itu, jauhkan kami dari pencobaan. Karena Tuhan tahu yang namanya pencobaan. Meskipun alasannya mau nginjilin, tapi perginya ke night club, dugem ke kalangan yang pada ngerokok dan lain-lainnya. Meskipun alasannya mau nginjilin, tapi artinya saudara, kita deket-deket sama pencobaan dan itu berbahaya. Jadi step pertama saudara, jangan deket-deket sama pencobaan. Ya, karena mungkin kita belum kuat. Orang yang sudah berhenti merokok harus dijauhkan dari pergaulan habitatnya orang merokok. Karena nanti kepengen lagi ngelihat ngerokok, aduh enak juga ya gitu ya. Terus balik lagi, apalagi narkoba, ya pergaulan bebas. Jangan dekat-dekat. Satu hal yang saya ingin sampaikan ya saudara, ada seorang penjudi, ya ini di Petak 9 kan itu terkenal, bertobat ya bertobat. Jadi semangat sekali, bersaksi kemana-mana, salah satunya dia mau bersaksi di kalangan teman-temannya yang biasa berjudi satu meja, biasa berdelapan tuh, ya. Sekarang tinggal 7 kan, kakinya hilang 1, ya bertobat. Jadi dia punya semangat untuk nginjilin ke 7 temannya. Dia datang ke Petak 9, langsung ngajakin teman yang lain, ayo pasang meja, gitu ya. Jadi buka meja saudara, ya. Yang bertuju ini main judi. Nah ini yang udah bertobat tadinya dari jauh duduknya, ngeliatin. Lama-lama deketin kan, ya. Bukan duduk sih, masih berdiri awalnya. Ngeliatin temannya main nih, ya. Terus saudaraku, dia ngeliatin temennya salah langkah tuh, ya kan. Terus kasih, bukan yang itu, no yang sono no. Awalnya pakai dagu, lama-lama tangan jalan, ya kan. Ini loh, ketarik saudara, ya. Lama-lama duduk, kan. Lama-lama udah lu berdiri dah, gua aja yang main, begitu saudara kan. Saudaraku, itu contoh loh. Jangan deket-deket sama pencobaan, ya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya yang namanya ketaatan. Dan Tuhan tahu ya dari awalnya manusia itu lemah loh. Enggak bisa. Sudah diperingatkan, diancam mati. Tapi tetap lakukan. Tuhan tahu, ya Tuhan sadar manusia enggak bisa kalau enggak ada contoh. Makanya Tuhan kasih contoh. Apa yang kita peringati di bulan April ini, saudara, ya. Terutama masalah kematian Tuhan Yesus disalib dan bangkit. Prosesinya, ya itu prosesnya dari awal dia dilahirkan menjadi manusia sampai mati, sampai naik ke atas, sampai naik ke surga. Saudaraku, itu sebuah prosesi yang dirancang oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Ya. Saudaraku, maka Tuhan ngajarin kepada kita, dia perlu menjadi manusia loh saudara. Salah satunya apa? Untuk kasih contoh tentang ketaatan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan kasih contoh. Dan saudaraku, Filipi pasal 2 itu berbicara banyak banget sih. Kita diajar untuk taat, ya. Lalu ketaatan Tuhan itu juga mengungkapkan betapa hebatnya cara Tuhan mengasihi saudara-saudara dan saya. Amin. Bicara soal pengampunan, ya, saudaraku, bicara soal kerendahan hati. Wah, luar biasa. Satu-satunya sifat Tuhan yang Tuhan ucapkan dengan lantang, dengan jelas, itu adanya di Matius pasal 11 ayat 28 kan.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan baik, Tuhan undang saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan ketika kita mengalami keletihan, kelesuan, kepenatan, capek ngalami hidup ini. Tuhan undang kita untuk datang kepada Dia. Supaya kita menerima kelegaan, lega. Bukankah perlu, penting buat kita dalam menjalani hidup ini ada kelegaan dalam hati kita. Enggak nyumpel nang kene loh. Ada kelegaan, bahasa Jawanya itu mak plong, ya kan, plong atine. Jadi saudaraku, bahkan Tuhan ajarkan juga supaya apa? Supaya kita belajar rendah hati, ya. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu apa ya? Blandar ngono loh, ya, kendali. Tuhan ingin kita belajar untuk mengendalikan beban-beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ikutin saja. Pikul, belajar apa? Gak mungkin bisa, tapi makanya Tuhan bilang belajarlah padaku. Ya, kita akan dimampukan untuk bisa taat, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, kekecewaan, semuanya Tuhan izin. Amin, saudara. Ternyata kerendahan hati. Kita sulit ngampuni seseorang, kenapa? Karena nggak ada rendah hati. Ya, jadi saudara, itu sebabnya saya ingin membacakan untuk saudara-saudara sekalian dari Filipi pasal 2, saudara. Karena firman Tuhan ini membuat saya bertobat. Ya, surat Filipi pasal 2. Sorry, bukan Filipi pasal. Oh iya, Filipi pasal 2, ayat yang ke-6 ini kerendahan hati Tuhan digambarkan di sini nih. Ya. Surat Filipi pasal 2, ayat yang ke-6 sampai 8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Yesus Kristus itu firman-Nya Tuhan, gambar dan rupanya Allah itulah Yesus. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Luar biasa. Saudara harus tahu menyembah siapa kita ini. Menyembah Tuhan, enggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan loh. Tuhan Yesus itu bukan mengorbankan nyawanya saja. Tapi dia juga mengorbankan satu hal yang buat saya nih. Buat saudara juga sama lah pasti. Yang namanya harga diri. Jangan macem-macem sama gua. Ya. Jangan berani menghina nih. Langkai dulu mayat gua. Gitu kan. Harga diri, waduh. Saya paling mengerti tentang harga diri karena dari kecil diajar papa saya. Kita berkeluarga ada 8 bersaudara tuh, ya. Dan hidupnya kekurangan. Jadi papa saya khawatir anak-anaknya karena kita miskin nanti direndahkan sama orang. Jadi dari kecil kita udah diajar. Kita sudah nggak punya harta, ya. Dengerin baik-baik. Kita sudah nggak punya harta. Jangan sampai nggak punya harga diri begitu. Istilah beliau keren, biar miskin asal sombong, gitu bagus juga ya kan. Jadi jadi saya tumbuh menjadi orang yang sombong, apalagi setelah berhasil punya prestasi di sana sini, nggak gampang saudara. Terus saya harus mengosongkan diri saya. Saya top player dulu tuh, juara ini, terus saya harus melepaskan gelar-gelar itu, tidak mudah. Tapi saya bertobat. Karena saya membaca, mendengar firman ini. Yesus itu firman-Nya Allah loh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang boleh jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Ayat 14-nya Pak. Firman itu jadi manusia. Saya persiapkan tema ini dengan sungguh-sungguh loh. Karena sebetulnya inti pelayanan itu tuh ya ini, supaya saudara tahu pengorbanan Tuhan itu seperti itu, harga diri. Dia dilecehkan loh saudara, loh dia firman Allah loh.
Semua yang tercipta sekarang ini itu kan lewat firman. Allah berfirman, jadilah terang, maka semuanya jadi. Allah berfirman, cakrawala, Allah berfirman, semuanya jadi. Firman Allah, berkuasa dan firman itu adalah Allah. Mewakili Allah. Perkataan kita nih, gak bisa disebut firman kan, tapi kita masing-masing punya perkataan. Pada mulanya perkataan kita ini ada di dalam kita sebelum kita bicara. Ketika kita bicara, perkataan kita mewakili kita. Makanya ada istilah bahasa menunjukkan bangsa. Hati-hati ketika bicara. Ketahuan lu sifatnya seperti apa. Jadi saudaraku, mewakili kita kan perkataan kita. Perkataan kita adalah kita. Perkataan Imelda loh. Ketika saya keluar dari rumah, saya kasih tahu pembantu saya, hari ini kita masak rawon. Saya keluar dari rumah, saya nggak ada di rumah, tapi perkataan saya mewakili saya. Perkataan Imelda itu adalah Imelda kan, ada di rumah tuh. Sayanya nggak ada. Demikian juga firman Tuhan. Setara dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, tapi dia nggak menganggap loh, kan dia hebat. Ketika Tuhan memutuskan, memerintahkan, berfirman, berkata-kata, nggak ada yang bisa bantah. Terjadi gempa bumi di sana terjadi. Apapun yang Tuhan katakan itu semuanya terjadi. Manusia nggak bisa bantah. Terutama tentang kematian. Ya, sudah dikasih tahu Tuhan kok itu. Saudara dan saya tuh tinggal ngantri aja. Ya, harus minta on time. Amin saudara. Kan kita kalau naik kendaraan umum maunya on time. Ini mah enggak, kalau udah dipanggil Tuhan aja mintanya delay. Ya. Jangan on time gitu kan. Saya pun begitu loh. Apalagi hidup sekarang ini nih cepet banget, sudah sebentar lagi bulan Mei 2022 Pok. Dan usia kita sudah ditentukan loh, 70. Kalau kuat ya lebih dari itulah, 80. Tahun ini saya usia 71. Harusnya sudah pulang ke rumah Bapak di sorga kan. Cuman disuruh khotbah dulu di sini gitu kan. Ya. Kalau Tuhan bilang ya Imelda nanti malam pulang ke rumah Bapak di sorga, ya sudah. Saya nggak bisa bantah loh. Karena itu firman, jadi saya harus takut pada firman. Puji Tuhan nggak ada yang ngomong amin, ya kan? Contoh doang ya. Jadi saya berharap sampai di sini saja saudara mengerti. Dia Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia adalah firman-Nya Allah, mewakili Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu tuh sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia loh. Kayak iki sopo? Hah? Dia mau loh menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan apa saudara? Taat. Ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, tema hari ini bagus banget. Ketaatan itu mahal harganya, Bo. Amin. Ketaatan Tuhan itu mahal. Karena ketaatan dia itu akan membuat dia menderita luar biasa. Diadili dengan tidak adil, ya kan? Dihina, ya, digebukin, dihabisin. Waduh, saudaraku kalau kita nonton filmnya tuh, waduh, saya nggak berani nonton lagi, ya. Karena kejem banget, saudaraku. Itu cambuknya itu ada pengaitnya katanya. Begitu dicambuk, nancep, ditarik tuh dagingnya ke bawah. Menderita secara badan. Tapi yang paling hebat apa saudara? Harga diri. Dia adalah gambar dan rupanya Allah. Sangat berkuasa. Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Hebatnya bukan main. Firman Allah yang dahsyat luar biasa. Tapi saudaraku mau terima semuanya loh. Bahkan satu hal harga diri itu dilecehkan. Dilecehkan, dibuka jubahnya. Orang Ibrani kalau pakai jubah itu ketutup dari atas ke bawah dong. Kebuka dikit itu aib. Tapi ketika dia di atas kayu salib,
nggak pakai jubah, saudara, ya. Dilecehkan, diludahin mukanya, mukanya ditutupin, ditonjok, terus nanyain, tahu nggak siapa yang nonjok? Kan kurang ajar. Kemudian juga dihianati murid-muridnya, bahkan Petrus sampai berani sumpah, sumpah gue nggak kenal. Itu penderitaan, Tuhan udah tahu itu semuanya bakal terjadi. Makanya firman Tuhan mencatat, ya, Tuhan tuh ketakutan akan beberapa jam kemudian akan menghadapi peristiwa itu. Dia takut dan gentar sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Dan dia sempat mengucapkan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Sedihlah, dihianati sama murid-muridnya yang sangat dikasihi, pengikutnya semua tercerai-berai, lari semua loh. Dia sudah tahu, sedih banget saudara. Makanya dalam keadaan sedih sampai seperti mau mati, takut dan gentar sampai mengeluarkan keringat seperti darah, di saat-saat seperti itulah dia sempat ngomong, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, aku gak kuat. Tapi dengan membayangkan ya wajah-wajah saudara-saudara dan saya yang culun-culun ini, ya kan, saudara ya, masuk ke dalam kerajaan maut, teriak-teriak, terdapat ratap dan kertak gigi, gelap gulita. Bahasa Jermannya itu petang dedet, ya kan, gelap gulita loh saudara ya. Ratap dan kertak gigi itu menggambarkan orang kesakitan banget loh. Teriak-teriak dan timbul belas kasihan Tuhan. Sehingga kalimatnya disambung, tapi jangan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang baik. Bahkan kalimat yang terakhir itu lebih ngenes. Karena dia bilang apa? Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya. Artinya apa? Nggak ada jalan lain. Untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal, nggak ada jalan lain. Kecuali dia harus melewati prosesi rancangan Tuhan untuk menyelamatkan kita umat manusia dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Harus dilewati, harus ditelen. Jadi saya selalu katakan peristiwa di Taman Getsemani itu luar biasa. Tuhan bergumul hebat di Taman Getsemani. Dan itu salah satu yang membuat saya terkadang kalau ketika saya mengalami masalah dan saya merasa marah sama Tuhan, kecewa dan lain-lainnya, maka Tuhan ingatkan kepada saya peristiwa di Taman Getsemani. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa yang memungkinkan, yang membuat saya diselamatkan. Amin saudara. Ketaatan. Ketaatan lakukan firman. Ya. Saudaraku, maka kita tahu yang namanya perintah, aturan-aturan itu dibuat supaya ditaati. Nah, makanya ketika enggak taat, ya ada itilang lah, ya kan? Hari ini puji Tuhan anak saya masih bisa nganter, ada kalau mereka enggak ada jaga di rumah sakit itu bisa nganter saya. Tapi hari-hari biasanya tuh kalau mereka kerja, saya nyetir sendiri loh saudara. Ya, saya enggak cengeng, ya kan saudaraku, nyetir sendiri. Oh, kalau enggak ada terlap-terlap gitu 140 gua jalan, ya haleluya ya kan, ngebut lah ya kan, luar biasa saudara ya. Kelihatan tuh kalau hari Minggu itu pada ngebut semua kan, itu pendeta-pendeta ya kan, wah pada ngebut. Tadi saya lihat ada yang naik motor bawa gitar, kayaknya ada yang mau pelayanan gitu tuh. Saudaraku, saya melakukan itu loh ya, nyetir sendiri ya kan, ngebut. Saudara ya jujur aja sih suka masuk ke bau jalan juga saudara ya. Tapi kan udah lihat udah pengalaman nih kalau ada polisi masuk lagi ke dalam gitu. Saudara, tapi sebetulnya itu kan memang untuk keselamatan ya, harus dilaksanakan. Kalau enggak, yang namanya aturan itu kalau dilanggar harus dihukum. Saya sebagai ketua klub Jaya Raya, saudaraku, kita punya aturan. Kalau dilanggar pasti kita hukum. Ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, dan akhirnya kita keluarkan.
dan kita mengalami, ya. Saya ingin saya kasih contoh diri saya ya supaya kalau diri orang lain kan rada berat. Saudara-saudara dan saya ini setelah kita bertobat, kemudian mengalami masalah dong, karena Tuhan mengasihi kita, kan kita Tuhan izinkan dapat masalah dong. Atau enggak ada, semuanya smooth, jalannya bebas tol semuanya. Enggak kan, pasti mengalami, karena Tuhan mengasihi kita. Supaya kita bisa melewati itu semua dengan taat pada firman. Kalau enggak ada masalah, kita enggak bisa praktek firman. Enggak bisa ada acuan kita taat atau tidak. Tapi dengan mengalami masalah, pencobaan, kita bisa membuktikan kepada Tuhan, kita tuh taat. Dan juga kalau kita melanggar rambu-rambu firman Tuhan, kalau kita nggak taat, Tuhan sayang sama kita, pasti dihukum toh. Harus dihukum dong. Tuhan mengampuni emang, tapi harus dihukum. Itu perasaan saya, pengalaman setelah puluhan tahun. Dan yang hebatnya, kita ini telah mengenakan manusia baru kan, Kolose 3 ayat 10, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Jadi lewati pencobaan yang dahsyat luar biasa dan juga pencobaan-pencobaan biasa dan enggak titik sampai situ, sampai sekarang pun sesuai firman katanya terus menerus diperbarui. Artinya saudara jangan kaget ketika saudara mengalami pencobaan itu bukan satu kali loh. Terus menerus ya, supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Dan akhirnya Pak layak masuk sorga karena sudah diperbarui dan kita lulus terus tuh. Ya kadang jatuh juga, kadang gagal juga. Tapi bukankah firman Tuhan katakan apa? Kita akan diangkat kembali, amin. Didiriin lagi tuh dan bergerak lagi. Ya, jangan menyerah. Jadi saudaraku, sampai dengan hari ini nih, si nenek ini masih ngalamin masalah. Saudara, ya, saya dengan anak-anak itu, kan kita ceritanya nih, sudah puji Tuhan luar biasa lah, Tuhan pulihkan segala-galanya ya. Kemarin kapan itu sempat mengalami masalah keuangan, bangkrut, habis-habisan ditongkrongin, pokoknya berat lah. Ya, sudah disita semuanya, bingungnya bukan main, tapi Tuhan kasih jalan keluar dan luar biasa. Apakah titik? Enggak titik. Ya. Tapi sebelum mengalami yang terakhir ini, Tuhan itu kasih berkat-berkat yang dahsyat supaya saya enggak merasa ditinggalkan oleh Tuhan kan. Ya, secara luar biasa berkat Tuhan itu tersimpan sudah puluhan tahun tuh berupa tanah, saudaraku, yang saya perlu banget itu biaya. Tahu-tahu tuh muncul itu ada tanah yang ternyata tuh masih ada sertifikatnya atas nama saya, Swiking Christian dan Ferawati almarhum, ya, saudara. Dan itu menjadi berkat. Terus itu berkali-kali, saudara, ngalamin. Tapi nggak titik loh. Ketika saya nggak taat melakukan sebuah bisnis, ya saudara, saya nggak usah sebut bisnis apa, tapi bukan bisnis perjudian enggak, saudara ya. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah kita percaya dalam diri kita ada Roh Kudus, amin. Sudah berkali-kali jangan, nggak nurut saya, nggak nurut. Akhirnya Pak terjadi, boleh dibilang malapetaka, ya, habis kita, ya, nggak kapok-kapok dari zaman dulu tuh. Ditipu orang melulu, nggak kapok-kapok. Padahal udah ngomong kapok, nggak akan lagi. Terus saja ditipu orang saudara sampai terakhir. Habis saudara, habis. Ya. Tapi ya memang pertama-tama, aduh Tuhan gitu ya. Kenapa gitu kan saudara. Tapi kan Roh Kudus ingetin kita, kan udah dikasih tahu jangan. Maka ketika saya melanggar, ya Tuhan hukum. Ada amin? Kok nggak berani amin? Jadi ketika saudara menjalankan bisnis yang ilegal, yang nggak baik, pasti dihukum. Kalau nggak dihukum, berarti Tuhan nggak sayang sama kalian. Udah nggak boleh rentenir loh. Maaf ya saudara ya, banyak rentenir itu orang Kristen. Benar saudara. Di kompleks saya ada tukang pijet yang bangkrut bener-bener. Gara-gara ngutang sama rentenir Kristen lagi. Orang Kristen Bu, astagfirullah ya kan. Saudaraku, nggak boleh dan nggak dihukum-hukum. Itu perlu dipertanyakan. Tuhan sayang gak sih sama dia?
Kalau Tuhan sayang sama saudara, ketika saudara melakukan kesalahan, nggak taat, pasti dihukum. Hukum saya dong Tuhan, begitu loh, amin. Ora wani, karena Tuhan sayang, ya kan. Tapi ketika taat, luar biasalah lakukan firman Tuhan dengan taat. Ketaatan kita tidak sampai mencucurkan darah loh, ya kan? Tidak sampai menyerahkan nyawa loh. Ketaatan Tuhan itu mencucurkan darah, menyerahkan nyawa, menyerahkan harga diri. So, kenapa kita hanya mengampuni saja, minta maaf saja tuh nggak bisa? Saya kasih contoh yang baru-barusan terjadi aja, ya kan? Kalau yang lama-lama banyak banget. Saya ketua di Klub Jaya Raya ya, saudara ya. Kita punya satelit, membawai satelit. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada kita. Kalau kita lakukan dengan taat seperti untuk Tuhan, Tuhan pasti kasih upah ke kita ya, amin. Maka saudara bekerja di mana saja pasti number one, you are head bukan tail, ya. Kamu bukan ekor tapi kepala. Nggak pernah turun, selalu naik. Ini contoh nih, nenek-nenek nggak pernah turun, Bo. Udah tua begini jadi ketua loh. Nggak gampang, ngurusinya bukan 100 atlet yang di dalam, 100 atlet yang di luar. Satelit-satelit seluruh Indonesia. Ribetnya bukan main, bukan ngurusin 100 atlet loh. Ngurusinya tuh sekitar 300 orang. Karena Pak, yang 2 orang itu tuh papa mamanya. Rese-rese itu. Orang tua atlet itu rese, apalagi mama-mama. Nyebelin, saudara kan. Pusing kita. Nah juga, saudara, yang belakangan terjadi itu, kita Klub Jaya Raya, puji Tuhan ya. Artinya, jadi kalau saya ngomong gini bukan nyombongin, tapi saya ingin memberikan contoh. Jadi Klub Jaya Raya itu termasuk hebat, ada sekolahnya hebat lah. Setiap atlet itu di-provide semuanya, dibayarin, ada sekolahnya. Pokoknya hebat lah saudara, ya cukup terkenal ya. Dan saudaraku, satu saat itu atlet kita yang dari satelit sudah kita biayain, lalu dia lari tuh karena kecewa nih, kecewa nggak dikirim ke Jakarta, lalu dia lari ke Jakarta nih. Padahal ini orang tuanya katanya nggak mampu, satpam apa gitu. Sehingga pada saat di Manado dia itu dibiayain semua tuh, ya. Dan tinggalnya di rumah orang tua atlet, artinya dia benar-benar dipelihara oleh Jaya Raya Satelit. Singkat cerita dia berangkat ke Jakarta, tinggal di sebuah klub kecil. Artinya ada yang biayain dong, karena kan katanya nggak mampu orangnya. Singkat cerita lagi, ini klub kecil ini mantan anak buah saya, yang istrinya itu, yang kalau suaminya saya nggak gitu kenal, tapi Jaya Raya juga. Tapi istrinya itu saya sangat mengasihi dia loh, sama-sama Kristen. Saya sayang banget sama dia. Saya sangat peduli pada nasibnya. Sayang banget. Sampai-sampai terakhir kira-kira tahun lalu tuh dia sempat WA juga, Ci, saya kangen sama Ci Im. Sampai mimpi-mimpiin Ci Im. Panggil saya kan Ci Im gitu. Gue ini gak pernah tua ya kan. Dari mamanya, neneknya, anaknya, cucunya panggil Ci sama saya ya kan. Gak pernah tua. Ya. Saya mimpi, artinya kan hubungan dekat. Tahu-tahu itu atlet itu ke klubnya dia. Gak boleh. Ya, meskipun dia menyangkal nggak ngambil itu atlet, nggak mungkin, saudara. Pasti ada niat ke situ. Jadi saya nggak bisa jaga hati. Nah, penting tuh jaga hati. Langsung marah saya, emosi. Saya WA dah, ya kan. Pada saat marah itu kan lupa berdoa gitu kan. Makanya kudu langsung berdoa dulu. Kalau kita lagi emosi tuh, kan Tuhan udah ajarin sebetulnya, diam, tenang, supaya engkau bisa berdoa, kan begitu. Dan itu berhasil, tapi pada saat itu enggak, karena merasa ini klubnya klub kecil, mantan anak buah saya yang saya sayang, kok bisa lakukan itu ya, seolah-olah kayak mau mencuri atlet kita. Singkat cerita lagi, jadi saya WA tuh, saya cuma kasih tahu sebagai orang tua tuh saya kasih tahu di dalam perekrutan itu ada aturan. Gitu loh, ada etika. Nah saya bilang ada etika di dalam perekrutan, nggak bisa nyuri begitu. Tapi saya nggak ngomong gitu, saya cuma bilang, saya cuma kasih tahu kalau ada etika dalam perekrutan. Nggak salah dong, saya kasih tahu, karena ini klub kecil mungkin belum tahu. Salah saya adalah saya nulis, ini kan seperti kacang lupa pada kulitnya, begitu. Itu saya salah.
Jadi dia marah, tapi marahnya bukan masalah kacang sama kulit tuh, saudaraku. Tapi etika yang diambil itu etika. Jadi dia marah, saudara, ngata-ngatain saya, saudaraku. Wah, secara manusia nih, kurang ajar. Terus dia masukin ke sosmed, zaman sekarang kan sosmed luar biasa. Tapi saya belajar, saya nggak mau ngeliat, ya. Karena nanti kita jadi ke bawah gitu kan. Saya nggak mau, tapi saya agak dengar juga sih. Dia ngata-ngatain saya loh, saudara. Marah saya, ya. Tapi puji Tuhan, saudara. Ya Tuhan ingetin saya lah. Ya kan banyak sih firman Tuhan yang akan mengarahkan saudara, ngajarin saudara, nasihatin saudara. Itu banyak. Dan kudu nurut. Kalau saudara nggak nurut nih, ya kan saudara ngeliatin saya nih, dengerin baik-baik ya. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti sejam lagi gua khotbah nih, ya. Jadi saudara, jadi ada aturan yang harus kita taati. Ya. Itu tertulis dari 2 Timotius pasal 2 tuh ayat 23. Jadi saya pegang ayat-ayat firman untuk bisa taat. Ya, karena saya yakin percaya ketika firman Tuhan itu kita baca, maka atmosfer di sekitar kita pasti berubah. Makanya penting dibacakan. Saya baca. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, ayat 24-nya nih, 2 Timotius 2. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ngono loh. Pendeta itu orang entuk tukaran. Hamba Tuhan itu nggak boleh bertengkar. Apalagi bertengkar soal dogma gereja. Jangan, nggak boleh menghakimi. Amin saudara. Nggak boleh menghakimi. Emang siapa lo yang berani menghakimi yang itu nggak masuk surga, yang itu masuk surga? Nggak boleh. Saudara, saya belajar sih. Jadi nggak boleh bertengkar. Kalau sampai bertengkar, perselisihan, apalagi nyerang di sosmed, iku orang ngerti firman. Jangan. Nah, jadi saudaraku saya ditegur Tuhan tuh lewat firman ini, ayat ini. Makanya saya berdoa, saya langsung WA. Saya minta maaf ke kamu loh, ya. Kalau ternyata tuh kamu salah tafsir, salah mengerti. Saya cuma ngomong ada aturan memang. Semua tahu ada aturan untuk perekrutan. Mungkin yang saya salah itu saya mengutip kacang lupa pada kulitnya. Jadi untuk itu saya sebagai orang yang lebih tua, ya kan, saya nggak ngomong lu tuh gua tuh baik banget sama lu tuh utang budi lah sama orang tuanya juga saudara. Kok jadi emosi? Saya nggak ngungkit itu, tapi sebagai orang yang lebih tua, saya minta maaf. Bayangin saudara, sampai orang-orang di kantor saya ngapain Ciim, ya ngapain? Ciim itu kan punya kedudukan macam-macam lah. Udah diem, aku tuh harus ikutin firman. Jadi meskipun mayoritasnya bukan Kristen, saya selalu bicarakan firman baik di kantor maupun kepada anak-anak atlet. Jadi saudara saya bersyukur ya. Artinya apa? Artinya kita jadi pemenang kan? Amin. Ini loh maksudnya. Kan udah nyanyi tadi. Aku mau lebih daripada pemenang. Bisa menaklukkan, mengalahkan. Nih harga diri kita. Amin saudara. Saya gak akan panjang lebar ya. Saudaraku yang dikasih saya berharap saja sih. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya. Dan Taman Getsemani itu yang akan mudah-mudahan ya. Saya berdoa supaya saudara ingat peristiwa Taman Getsemani itu Tuhan bergumul. Memenangkan dalam pergumulan itu lebih memenangkan saudara dan saya daripada nyawanya, harga dirinya. Amin saudara. So, taat. Amin saudaraku. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan dengan ketaatan. Itu aja. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.